Karena itu gunakanlah amanah itu, Pak Presiden. Jangan lagi saudara Prabowo Subianto sebagai presiden masih dibayang-bayangi Jokowi, apalagi dibayang-bayangi oleh seorang aguan. Republik ini dibangun oleh kakek buyut kami, founding father, yang berasal dari negeri ini, bukan kakek buyut aguan. Bukan mereka yang mendirikan berdarah-darah atas republik ini, bukan aguan. Tapi kenapa hari ini perlakuan terhadap rakyat sedemikian rupa, tapi kepada oligarki ini kok seperti diberikan fasilitas khusus, diberi karpet merah, datang ke istana, alih-alih disanksi, malah diajak diskusi tentang ekonomi juga masalah dan antara. Menyakitkan tidak ini? Menyakitkan tidak ini? Menyakitkan tidak? Ini di bulan puasa. Saya ingin Pak Presiden, saudara yang dulu mengatakan pada kampanye Pilpres jangan hanya omon-omon. Kami masih ingat istilah omon-omon itu yang mempopulerkan adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kenapa hari ini justru istilah omon-omon ini juga dipraktikkan oleh saudara Prabowo Subianto? Saudara, bagi kami kalau tidak menyelesaikan masalah Banten ini, omon-omon saja. Menteri saudara sudah berbohong kepada saudara dan seluruh rakyat. Nusron Wahid berbohong. Kenapa? Katanya sudah dibatalkan, lalu nggak jadi, lalu dibatalkan, nggak jelas. Jadi sebelum sertifikat itu digunting di hadapan rakyat, kami nggak percaya. Dia juga katakan, sudah memberikan sanksi yang sangat tegas dan menurunkan dari jabatannya sejumlah oknum pejabat yang terlibat dalam sertifikat laut. Ternyata sudah pensiun. Ini kan ngeprank. Juga Sakti Wahyu Trenggono mengklaim ini sudah selesai. Tanya Pak Presiden, bolehlah Pak Presiden Prabowo Subianto, nanti kami dampingi untuk datang ke proyek PIK 2 itu. Saksikan langsung betapa zalimnya PIK 2 dalam konteks mereklamasi pantai tanpa izin. Itu pasti tanpa izin. Jadi dia modusnya memperlebar daratan sedikit demi sedikit dengan menguruk lautan. Kali pun diuruk, sungai ya. Kemudian ada yang punya rumah dipaksa direlokasi dengan harga semau-maunya. Menciptakan pembelahan di tengah rakyat, ada yang dikasih roti, ada yang diintimidasi. Ada di tengah masyarakat Banten yang tadinya guyup, rukun, sekarang terpecah belah. Ada di tengah masyarakat Banten yang biasanya itu rukun, sekarang menjadi saling curiga. Jangan-jangan ini anti aguan, jangan-jangan ini pengkhianat aguan, jangan-jangan ini congos aguan. Ini terjadi karena adanya proyek kedua ini. Pak Presiden, kenapa saya fokus Pak Presiden? Kami hanya menggunakan pengadilan sebagai sarana. Karena apa? Pengadilan itu rendah, jauh di bawah Presiden. Terbukti pengadilan tidak mampu memaksa aguan datang. Tapi saudara Presiden bisa memaksa aguan datang. Karena itu kalau tidak ada penyelesaian, mohon maaf, kami tidak hanya menyalahkan pengadilan, tapi kami menyalahkan saudara Prabowo Subianto sebagai kepala negara, kepala pemerintah Republik Indonesia yang tidak becus, yang melindungi rakyatnya dari kejahatan oligarki, dari penjajahan oligarki, dari kezaliman oligarki yang selama ini menimpa Republik ini. Takbir! Dan saya ingin tegaskan, yang terjadi seperti yang ada di Banten bukan